Fossil Talk. Nah, penonton, mungkin kalian bingung ya, lah kok hostnya beda dari episode pertama? Benar banget. Nah, sebenarnya perkenalkan diri gue Muhammad Ramadhan Rusmidiansyah dan ini Fabian Faturrahman dar. Nah, hari ini kita akan membahas kemajuan teknologi digital hingga prospek kebebasan berekspresi. Nah, biasanya kan ada bintang tamunya ya, atau narasumbernya. Kira-kira siapa sih, Fabian? Bintang tamu kali ini adalah orang yang saya kenal, yang sudah dekat dengan saya. Ini dia Bapak Ambali. Wah, Bapak Ambali, itu mah bapak Anda. Salah dong. Ini dia Noah Benjamin dan Charlie Pravda Malonda. Kembali. Hai semuanya, halo. Hai. Nah, Ya, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah sehat-sehat. gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, selesai kali ya programnya. Belum. Jadi, jadi gimana sih menurut Pak Noah atau apa ya dipanggilnya, yang akrab? Ben aja kali ya. Ben, gimana sih tanggapan lo soal kemajuan teknologi nih di hari-hari sekarang? Kemajuan teknologi ya. Kalau menurut gua sih ada plus minusnya ya. Kalau untuk plusnya itu kita semakin dapat banyak wawasan ya dari sosial media, dari luar negeri. Contohnya kayak info-info apa ya? Info. Beda dong. Bukan dong. Pokoknya info-info yang kita belum dapat di Indonesia dari luar negeri kita udah dapat karena lewat sosial media, lewat digital. Dan untuk minusnya anak-anak kecil sekarang ya istilahnya tuh kayak bukan menyalahgunakan ya, lebih kayak salah tangkep sih. Itu aja sih. Jadi kayak perkataan mereka jadi kurang baik gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Kalau dari Mbak Sarwinya gimana tuh? Ya namanya kemajuan teknologi, suatu perubahan pasti ada plus minusnya lah ya. Dan Gimana? Gimana? Di dunia maya, Di dunia saya, di dunia Rama. alam barzah. milik semua orang, milik semua orang ya. Kalian di bawah santai aja. Nggak apa-apa kok, hampir lucu. Gimana? Ayo. Pokoknya kalau untuk di dunia apa ya teknologi itu apa ya? Penting. Apa tuh? Apa tuh? Ayo. Langsung ini aja, jangan dipikir-pikir banget, langsung spontan aja. Pokoknya berarti ada plus minusnya ya, Iya. untuk segala kalangan usia dalam sosial media tuh. Nah, gimana sih cara kita mencegah agar anak usia di bawah usia legal age lah untuk menggunakan sosial media? Bagaimana sih cara mencegah mereka itu Ya, agar tidak udah diseberang? tanggung jawab orang tua masing-masing sih. Semuanya pasti udah tanggung jawab orang tua dan pengawasan orang tua harus. Pokoknya anak kecil dibatasi lah penggunaan gadgetnya. Apalagi kan kalau corona gini pasti gadget selalu dipakai buat belajar ya alasannya ya. Bener banget. Tapi itu pun juga belajar harus diawasin. Ya walau ada orang tua sih yang bekerja juga. Tapi pokoknya memang harus selalu diawasin. Sosial medianya harus dibatasin ya. Ada sosial media tertentu yang tidak cocok buat anak kecil gitu loh. Bagaimana? Kalau dari Bang, Kalau gue sih kurang lebih sama lah ya, tergantung dari pengawasan orang tua aja sih, gitu aja. Apalagi tuh Pengawasan orang tua siapa? orang tua Orang tua saya. dong. Orang tua gua dong, kirain orang tua dia kali. Untuk anak kecil Berarti orang tua Mas Ben ya?
Oh benar banget. dalam bentuk cair Emang orang Mas tuanya. Ben sekarang Oh bukan. Oh, bukan yang itu ya. Astagfirullah. Beda dong. Oh, beda ya. Mas Ben sekarang perlu diawasin kalau menggunakan sosial media. Gak tahu deh. Kenapa? Perlu sih dibilang perlu sih enggak, karena kita kan istilahnya sudah lebih mengenal apa gadget ya, jadi harus tahu lah mana yang benar mana yang enggak gitu sih. Kalau misalkan dibilang perlu sih kayaknya enggak sih. Ya, soalnya kalau generasi kita sekarang itu dulu tuh nggak ada yang namanya tablet, iPhone, telepon gitu. Kita tuh seringnya main apa ya, sepedaan, main masak-masakan ya kalau cewek, masak-masakan sama daunan segala macem deh. Sedikit cerita nih. Oh, Sebelum sosial media belum sebesar sekarang deh. Masa kecil saya tuh nggak pernah. jangan nangis dong. Oh, Jangan nangis, jangan nangis. Beda. Beda Iya dong. saya. Iya Saya dong. nggak pernah main layangan. Ini sebuah fakta umum. Sama sih. Nggak pernah main Sama. layangan. Sama. Coba terbangin kagak Kasihan ya. terbang-terbang. Iya. Aneh emang layangannya kagak terbang-terbang gitu. Kalau lu Fab gimana? Kalau gua pernah layangannya sampai gua pengen hampir cerai, layangannya putus. Layangan. Program dong. Program dong. Terlalu berat ya. Program dong. Terlalu berat ya. Berat. Menurut kalian nih, Apa tuh? apakah anak sekarang tuh buat cari informasi lebih bahaya gitu dibanding zaman kita dulu? Siailah zaman kita dulu. Tergantung sih informasi macam apa ya. Kalau ya pendidikan segala macem ya bagus sih. Soalnya kalau buat nyontek sih yang mungkin kurang bagus cari informasinya. Iya. Tapi ya dikit-dikit tuh banyak deh suka ada pengetahuan apa fun fact, segala macam fun fact yang muncul di sosial media yang bikin anak kecil kalau lihat, oh pengen tahu nih ada apa nih, jadi kayak tahu deh satu informasi itu, informasi yang mungkin nggak bakal diajarin di sekolah gitu segala macam. Tapi kalau ya apa namanya informasi yang jelek sih pasti nggak bakal terjangkau aja bahayanya, makanya ngomong diawasin sih. Berarti intinya tergantung dari orangnya menggunakan sosial media itu kayak gimana. Iya. Ya namanya juga anak kecil kan ya, kalau nggak bisa apa-apa deh, pokoknya nggak tahu yang mana yang baik dan mana yang salah. Jadi emang cara didik orang tua itu sendiri yang harus agak. Nanya lagi nih, kalau adik gua Ada lo. yang masih bayi Iya. itu kalau tanpa HP itu bawaannya rewel tuh. Nah, Gimana ya caranya ya? Nah itu tuh masalahnya, karena ada yang sampai apa namanya ya, terlalu kebanyakan gitu, jadi Timbul addicted. Ketergantungan. Sama HP. Addicted. Iya. I'm addicted tuh. Lanjut. Lanjut deh, lupa nanti aku mau apa. Pokoknya kalau dari awal tuh sebenarnya itu emang masalahnya dari awal deh. Kalau dari awal tuh emang udah harus dibatasin. Ingetin anaknya setiap hari, nggak boleh kayak gini, harus pokoknya paksa aja. Kalau udah waktunya udah selesai ya selesai, biar dia makin apa disiplin waktu, manajemen waktunya. Nanti kalau udah gede pasti udah bagus lah manajemen waktunya. Cukup terjawab ya. Cukup terjawab banget. Ada pertanyaan lain? Mungkin apa ya, anak kecil tuh kan ini sedikit ini ya, mungkin biar sedikit tidak ketergantungan tuh di set timer penggunaan device-nya biar jadi tertanam mindset di handphone, di pikiran anak tersebut. Jadi kayak, wah waktu gue udah selesai nih, gue harus melakukan sesuatu yang baru. Itu nggak sih? Bisa dicoba lah ya. Bisa lah. Aku Saya. kayak gitu dulu. Ada aku nonton TV dibatasi jam 9 malam udah harus tidur. Udah tahun kayak gitu jadi disiplin. Jam 9 udah tidur. Gak takut dimarahin orang tua juga sih. Gak takut juga, tapi emang orang tua harus tegas ya pada anaknya biar anaknya jadi ya
ya lebih baik lah. Ya kalau itu kan zaman sekarang ya. Kalau misalnya zaman kalian kecil ada batas main keluar Itu gak? zaman dulu aku tadi Nah, cerita. kalau dari gue sih ya batas main gila men, gua dulu kayak main tuh harus jam segini, lu udah harus di rumah. Nyokap gue bilang, nyokap bokap, lu harus jam segini harus di rumah, lu tidur sendiri. Gua lama-lama kalau kata anak sekarang ya suntuk ya, tuh rada bete juga kan. Gue kayak aduh, gue masih kayak gini terus nih. Kayak istilahnya bukan di apa ya, bukan dikekang itu, bukan sih, lebih emang orang tua namanya harus ngejagain ya. Tapi lama-lama gue kayak aduh, gue pengen lebih bebas, gue pengen lebih bebas. Maka dari itu pokoknya gue kayak lama-lama gue kayak nunjukin kayak gue butuh lebih bebas lagi nih. Gue soalnya kayak butuh wawasan yang lebih jauh lagi lah. Kalau misalkan gue dikurung terus istilahnya kayak ya udah, wawasan gue cuma itu doang. Itu sih kalau dari gue. Coba dari Mbak Charlie. Buat saya waktu kecil atau sekarang ini? Buat waktu kecil dulu di tadi gimana Mas? Ya, buat dari zaman-zaman SD masih main keluar. Aku sih kurang contoh yang nggak baik juga sih. Aku tuh kurang update pokoknya. Udah di antara teman-teman lain pada ngomongin artis-artis yang terkenal, aku mana ngerti. Jadi ketinggalan banget. Makanya jadi kalau mau ngajak ngobrol aku tuh pada orang bingung, udah ragu nih, siapa pasti nggak tahu. Terus kalau ada palingan ngomongnya, masa kamu nggak tahu ini? Ya iyalah nggak tahu, nggak ada HP. Oh, berarti Mbak Charlie salah satu orang yang waktu kecilnya nggak main ini ya, handphone. Kalau dari hostnya, Lah, Berasa bintang tamu nih. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba. Kalau gue dulu paling sebelum maghrib gue ya anak biasa sih. Sebelum maghrib harus balik. Hujan nggak boleh hujan-hujanan. Terus Setelah maghrib kasihan review. banget. iya, masa kecil gue tuh bahagia dan tidak bahagia secara main ya. Jadi ya impas lah. Kalau lu sendiri deh, Fab. Kalau gua sih, gua nggak boleh pulang maghrib lah kayak anak biasa. Terus gua hujan-hujanan juga nggak boleh. Terus itu kan gimmick. Itu gimmick, itu kan punya lo. Oh iya. Oh, punya gue dong. Lu ledek gue. Ya nggak jadi. Oke, lanjut. Lanjut. Spontan. Di belakang rame juga ya. Nah, apa lagi nih kira-kira? Woi, nggak ada jamnya dong. Oh iya, maaf. Apa nih program kita cancel aja ya? Kabar dong, Oh, ntar iya. gimana Oh, iya, episode maaf. selanjutnya? Maaf. Jadi gimana? Pertanyaannya, Oh jadi kita yang nanya. Oh, lu Jadi lupa? kita yang nanya. Jangan dong. Lu lupa pertanyaan lu sendiri. Pertanyaan lu. pertanyaan gua, gimana kalau langsung pertanyaan dari penontonnya aja? Nah, iya. Gimana tuh? Gimana? Setuju gak? Setuju? Setuju kali ya. Setuju. Boleh, guys. boleh, yes. Setuju kali ya. Nih, dari handphone gue. Oh, handphonenya iPhone ya sekarang. Iya. Oh, Nih, Iya, dari lagi, Instagram, lagi. dari Instagram. 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 Enggak dong. Salah dong. Kebalik. Sorry. Salah gini. Ah, Ah iya. Salah. Udah lama. Malu, lapar. Oh, Puasa. Buka, iya. Puasa. Lapar gua. Ah, pesan tadi. Salah suka. Nih, dari @aya_prn_. Apa sih keuntungan dari adanya kebebasan berekspresi? Wah, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Bisa jawab mungkin. Coba Dari- Mbak Charlie dulu dari deh. Mbak Charlie dulu Gue deh. kayaknya kurang ini, nanti kasih tanya lagi ke gue deh. Keuntungan berekspresi itu sama aja sih ya kayak ungkapan pendapat. Nih kalau mau sih aku ada contohnya nih. Kamu Apa tuh? nih, Ben ini bikin kesel. Nah, Ya, ini aku dalam hati ngomongnya ya. Iya. Belum ngomong. oke, sip. Ben bikin kesel, perilakunya kayak gini terus. Tapi Bennya juga nggak sadar kalau dia bikin aku marah. Dan dia nggak tahu nih. Nah, tapi aku malah didiamin aja. Dia nggak ngomong apa-apa. Ya, akunya sendiri jadi semakin apa ada perasaan keganjalan gitu dalam hati gitu ya. Ganjal. Iya, yang ganjal gitu Waduh. ya.
Enggak dong, bukan barang dong. Rasanya pengen tapok gitu ya. Mabuk. Tapi kalau udah mengekspresikan suatu pendapat ke dia, Ben, kamu jangan kayak gini dong. Nah, terus bandnya sadar tuh, bandnya berhenti ngelakuin, jadi sama-sama jadi enak gitu loh. Iya, Ada benar, keuntungan benar. masing-masing. Terus nggak akan apa ya, membuat suatu masalah deh. Soalnya sebelum masalah itu terjadi kita udah selesai masalah itu, udah Oke. kebebasan berekspresi menurut aku ya. Tapi banyak banget sih keuntungannya, ada lain banyak banget kebebasan berekspresi itu ternyata. Gue boleh nambah kayaknya. Boleh tuh, Boleh, nambah. silakan. Keuntungan Ini Laper ya, nambah ya, lapar. Waduh, bukan Lapar. gitu. Keuntungan adanya kebebasan berekspresi menurut Lah, ngapain ya? biasa workout di rumah. Hmm. Jadi kayak di mana-mana gue kebiasaan gitu. Lanjut. ya. Keuntungan dari adanya Udah, Itu- udah. Ini ngomongin kebebasan berekspresi ya. Ya, ya. Tapi nggak sekarang juga. Ada waktunya. Tahu waktu. Apa sih keuntungan dari adanya kebebasan? Oh, sorry. Gue jadi stres sendiri ya, ngurusin 3 orang nih. Mungkin aku Ayo, sendiri yang waras. apa sih keuntungan dari adanya kebebasan berekspresi? Menurut gue ya, untungnya kebebasan berekspresi kita bisa jadi lebih bebas, Ya, lepas. nyanyi dong. Oh, Nyanyi. sorry. Jadi kita lebih lega lah dalam mengekspresikan atau mengatakan sesuatu. Iya, bener Namun banget. kita juga di balik kebebasan berekspresi itu harus menggunakan dengan bijak. Yep. Yuk, dari pertanyaan selanjutnya kan? Next question. Next Iya. question. Alright, Next yes, question. sir. Next question. Dari nomor 2 dari @skezoy. Kalau menurut kalian, semua lebih suka hidup di zaman yang serba teknologi kayak sekarang atau kayak dulu? Tergantung ya, tergantung. Kebalik, Ben. Kebalik dong. Kebalik. Kebalik. Udah, Gini gua aja capek, terus sampai capek. lupa tanyanya apa. Tadi salah mulu gua. Aduh. Lanjut. Ini ya, mau dapat aku dulu ya. Iya. Ini sebenarnya tergantung juga sih. Aku sih kalau untuk cari informasi segala macam informasi itu buat kontek untuk ngerjain tugas kayak Apaan? cara-cara MTK segala macam kan ada yang caranya lebih gampang lewat Google kan ya. Itu aku lebih suka sih untuk zaman sekarang. Tapi kalau untuk zaman dulu nih apa-apa tuh pasti carinya harus lewat buku atau enggak pasti beli buku atau pinjam ke perpustakaan. Di sini mah jarang ada perpustakaan ya pada yang Tangerang ya. Ribet juga. Ya itu sih yang aku suka. Masing-masing ada yang aku suka. Cuman kalau untuk paling suka ya gimana ya sekarang kali ya. Sekarang sih. Lebih suka zaman sekarang ya? Iya, untuk mengakses sosial media, akses orang apa yang orang lakukan, Bener. bagi-bagikan pengalaman, enakan zaman sekarang. Mau pamer juga enakan zaman sekarang. Aduh. Jadi lu lebih suka ya? Iya, sekarang. Sama gua. Cie lebih suka. Cie. Beda. Oh, Beda sorry. dong. Kalau dari lu, Ben? Coba bacain pertanyaannya lagi. Aduh. Lupa. Fokus, men. Gua gak fokus, men. Lu lupa? Lupa. Ya udah. Gua tahu. Kalau Ya, menurut ya. kalian, semua lebih suka hidup di zaman yang serba teknologi kayak sekarang atau kayak dulu? Kalau gua sih lebih Sabar, kan Sabar, gua, kan kan dia. gua, Oh, kan ganti gua. ya. Iya. Weh, sabar. Udah lewat. Udah lewat. Kalau gua ya, gua lebih suka zaman sekarang sih ketimbang zaman dulu, karena kalau zaman dulu tuh kayak apa ya? Belum banyak apa sih namanya? Akses. Ya kayak sekarang kan kita karena lagi pandemi gini kan kita mesti nggak bisa terlalu banyak keluar kan, kayak mesti jaga jarak segala macem apa. Karena gue bilang gue suka zaman sekarang, kita kan udah bisa belanja online shop, terus bisa ketemu orang lewat, maksudnya bukan ketemu orang ya, lebih kayak ngobrol sama orang tuh video call gitu, terus lewat Zoom ya sekarang ya. Lepas rindu ya. Ya istilahnya begitulah, sama orang-orang di kampung. Terus ya gue lebih suka zaman sekarang sih. Kalau zaman dulu tuh lebih kayak teknologi aja sih, itu permasalahannya. Udah sih, itu aja sih dari gue. Next. Nah,
Lu mau nambah gak? Enggak. Oke sih, mantap. Nggak lapar. Oh, nambah. Oh, iya. Nomor Ban gua 3. juga nggak bocor sih, nggak nambah. Nambel. Nomor 3 dari klub Inggris nih. Apa tuh? Chelsea. Kirain MU. Aduh, MU. Udah deh, nggak usah ngomongin MU yuk. Lanjut. Dari @Chelsea N. Kebebasan berekspresi ini mungkin nggak sih Kak? Dipanggil Kak. Jangan baper. Membawa dampak buruk. Coba Mbak Charlie dulu deh. Gue rada sulit nangkep nih. ada sulit Puasa men. puasa. Ya, kita juga harus Gue emang udah dari dulu tuh emang workout. Umur mulu lu, gue lempar skateboard nih. hak kita dalam kebebasan berekspresi itu biar nggak dapat dampak buruk tuh ya kita juga sendiri harus hati-hati dalam memilih kata-kata kita kan. Hah. Udah ada. Lanjut. Maaf guys. Hati-hati untuk memilih kalimat untuk mengekspresikan pendapat atau ungkapan. Mungkin fakta akan menyakitkan untuk lawan bicara kayak fakta kalau dia udah menyakiti seseorang gitu atau bikin orang kesel ya. Makanya kalimatnya harus dibuat dengan sebaik mungkin lah, pelan-pelan. Oke. Kalau dari lu? Ngulang pertanyaan lagi mungkin ya. Iya, gua gimana ya? Gara-gara puasa men. Iya sih. Kacau. Puasa ya. Kebebasan berekspresi ini mungkin gak sih Kak membawa dampak buruk? Itu suara gue dong. Kalau membawa dampak buruk kebebasan berekspresi, baik lagi sih di dunia kan ada plus minusnya ya. Ada baiknya. Kalau buruknya tuh sama dari kayak tadi Mas Charlie. Kalau baiknya tuh kayak kita lebih apa ya? Lebih bisa gampang lagi lah kayak gue lupa dah ngomong apa. Ya. Ya. Apa ya? Gue kebanyakan mikir jadi gue lupa udah dong. Pokoknya ada plus minusnya lah. Plusnya tuh kayak gitu lah. Ya kayak gitu kayak gimana? Nih, mungkin gue bisa lurusin ya kali ya. Boleh Jadi deh. plusnya tuh kita bisa lebih mengutarakan hal yang benar atau yang buruk untuk secara langsung. Nah, minusnya tuh bisa terjadi vandalisme, anarkis, terus kriminalitas yang tinggi mungkin, tidak Nggak tahu tahu ya. Tapi benar sih, benar. Nah, jadi ya begitu sih menurut gue ya. Apalagi Love kalau- sendiri ada tambahan guts. Dari minusnya kebebasan berekspresi. Yes. Sebenarnya minusnya itu gua. Itu Soalnya- Soalnya apa? Udah lanjutin. Lu mau curhat? Enggak, ini kebebasan berekspresi itu kan berarti bebas mengekspresikan diri sendiri ya. Iya. Kalau misalnya gue bilang gue nih sebenarnya fake friendnya lu gitu. Oh. Ini semua gue fake friendnya dia. Oh, jadi 5 tahun yang kita lalui tidak berarti apa? Oke. CKPTW. CKPTW. Ayolah lanjut aja lah. Lanjut. Dari @Rosyadah _nya ada 3 atau 2 nih. Pokoknya nyambung. Cara mengatasi takut berpendapat itu kayak gimana ya, Kak? Menurut gue ya langsung spontan. Gimana sih cara mengatasi takut berpendapat itu kayak gimana ya? Cara mengatasi rasa Takut. takut berpendapat kayak gimana tuh? Kalau Allah sendiri. Kalau siapa dulu? Lu apa gue dulu? Gue dulu deh. Boleh deh. Ya boleh gantian. Kalau bener tadi kata Bung Rama ya. Iya. Kata Bung Rama sih bener kita harus spontan aja. Kayak nggak perlu takut sih sebenarnya tergantung dari orang yang kita misalnya apa ya kita kasih pendapat lah ya. Kan apa tadi berekspresi apa sih? Takut berpendapat. Nah, kalau menurut gue sih tergantung dari orangnya yang kita gimana ya kita kasih tahu lah. Nggak perlu takut sih. Kalau takut ngapain berpendapat gitu maksud gue. Biasa aja. Ya udah gitu.
Asik. Ya. Oh ini sih ya tergantung orangnya masing-masing sih ya. Kalau gue sih ya didukung sama perasaan emosi yang rasanya kayak nggak adil gitu ya, ketidakadilan yang gue rasakan. Jadi gue jadi berani itu dapat. Tapi itu karena dorongan emosi juga. Tapi walaupun ada dorongan emosi, kita juga harus jadi rasional gitu loh. Jangan kebawa banget sama emosi. Tetap berpikir secara logis lah. Bener banget. Gak akan selalu nyalahin lawan bicaranya juga. Gitu. Kalau ada salah kan kita juga harus ngakuin juga ya. Siapa tahu. Nah terus Dari Allah sendiri. Aduh, Woi, mau tidur. Belum. Aduh. Ngantuk ya? Sahur tadi? Ya nggak sekarang juga tidurnya. tapi enak ya ini ya. Nih, gua lempar nih HP gue. Sorry, gue takut. Tambah dewasa. Lanjut aja, lanjut. Lanjut teh. Ya, setelah dilihat-lihat pertanyaannya sudah cukup mungkin kali. Ya. Kita Sudah lanjutin cukup. besok PS-nya ya. Coba, gue boleh ngasih pertanyaan nggak sih ke Boleh, host-host boleh yang dong. keren-keren, yang kece-kece, yang ganteng-ganteng, yang pada bayangin Bisa yang aja, siap. Dan. Pokoknya, kalau menurut lu berdua, kemajuan teknologi sekarang tuh menguntungkan banget nggak sih? Ya siapa dulu? Dari yang Dari kameramen dulu. dari yang- dari Rama dulu dong. Enggak, dari yang ganteng atau yang lebih ganteng? Dari yang cantik. Lu yang ganteng dulu deh. Oke. Menurut gue Nggak dianggap ganteng. Oh ya, apa sih tadi pertanyaannya? Kalau Kemajuan menurut tuh teknologi. kemajuan teknologi sekarang tuh menguntungkan banget nggak sih? Menurut gue menguntungkan banget sih, apalagi dengan teknologi sekarang kita bisa nyari ilmu lebih banyak, terus nyari informasi bisa lebih banyak. Pokoknya banyak hal yang bisa Wow, dicari. kalau gitu banyak banget dong mas. Banyak banget dong. Gokil. Ini teknologi kita bikin podcast talk show ini aja dari teknologi zaman sekarang. Gokil, Gokil emang. gokil. Maaf guys, Iya, jadi ya begitu. cukup. Coba yang lebih ganteng katanya. Cowok kok nggak baik ngomong. Oh. Oke, sip. Menurut gua kelebihan dari teknologi saat ini itu Menguntungkan banget nggak lebih banyak menguntungkannya ya menurut gua daripada merugikannya. Soalnya kalau dulu tuh kita belajar cuma sebatas di buku doang gitu dan belum bisa diakses di mana-mana gitu. Benar. Aksesnya lebih susah. Tapi meskipun sekarang jadi lebih gampang ya, saya merasa lebih tidak pintar. Waduh. Itu sih andanya sih ya. Mungkin itu sayanya Pertanyaan nih buat lo. buat saya. Lu kan merasa lebih Kok kalian Tidak. berdua tiba-tiba nanya-nanyaan? enggak. Kita penasaran dong. Oke deh. Kok dia bisa Kita mundur aja. pinternya kok jangan gitu dong. Saya penasaran nih. Pinternya kok merasa tidak lebih pintar ya? Itu teknologi buat apa tuh? Aduh. Cowok gue gak baik ngomong. Udah. Alasan. Gue bantu kali ya. Enggak, mungkin karena makin gampangnya akses, makin baik kelebihan, makin baik juga kekurangan. Oke. Siap. Dari lu, Sir, ada nggak? Apa tadi? Kan tadi udah ya bukannya. Oh, siap. Pokoknya biarkan masa lalu sebagai masa lalu saja. Dan Oh, fokus masa gua depan. jangan deh, nanti ngikutin orang nggak jadi. Kan Bang Rama Kenapa? aja Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. gitu ya. Enggak, gue takutnya ngikutin orang. Gue ada kayak apa sih, kayak kata-kata gitu lah, tapi jangan deh. Ya, mungkin pemilik kata-katanya boleh. Bukan dia. Oh, bukan dia. YouTube ada YouTuber sebelah. Itu bersebelah. Udah, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Gue masih pengen ditanya-tanya nih. Apa Suka. kabar? Apa kabar? Baik. Kan tadi udah. Nah sekarang nih hostnya apa kabar? Baik. Ya, apa Oke. kabar? Nah kali ya, aduh, udah deh jangan buat saya emosi, ini puasa. Tega kok.
Hah? Mungkin cukup sekian aja saya dari host ini nih. Salah dong. Salah. Gue hostnya. Jangan diambil job desk saya. Hostnya dia nih. Oh, Siapa dia? Soundman. Ya sudah. Masih mau bertanya? Udah. kalau dari gua sih cukup ya. Mungkin nanti teman-teman buat yang kepo sama Instagram dari post apa nama ini apa sih? Fosil. Fosil. Ya pokoknya bisa dicek-cek aja dah, itu nanti lu kasih dah lu gimana caranya Stok, biar stok. ngecek nge-stok lah istilahnya kalau anak sekarang ya. Ya udah. Fosil L-nya 2. Ya. Fosil L-nya 2. Ya. Kalau satu Fosil. lanjut atur. Udah kali ya? Udah. Dari itu aja dari kita. Nah, jadi begitu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalam. Kalah dong, tutup dulu. Saya, lu nggak profesional, masa gue yang tutup? Oke. Enggak. Tutup dulu. Oh, baju. Kalah dong, tutup baju tuh. Tutup Pulang dong. yuk. Udah, tutup. Baik, itu saja dari gue. Gue Ramadana Rusfindiansyah. Gua Fabian Fatur Rahman. Gue Noah Benjamin sebagai host. Gimik tuh. Gue Syarif Rafda. Ya, Sumber. silahkan ambil hikmah dan yang bercanda-bercandanya. Iya. Boleh diambil juga, siapa tahu meningkatkan kualitas. Boleh Gimik diambil, Indonesia. ya, boleh diambil ininya juga, hostnya, apa? Available. Halo guys, gue bukan Sis No Limit. Ya, Oke, cukup kali ya. sekian. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Der. How it's supposed to feel.